Webinar. Sebelumnya terima kasih karena sudah bergabung dalam webinar menghadapi isu lonjakan harga BBM dengan solusi irigasi energi terbarukan yang diselenggarakan oleh Surya Kua dengan pemateri hari ini yaitu Bapak Hubi Hadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Zauzan Bila selaku pembawa acara pada webinar hari ini. Sebelum kita mulai webinar hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, mohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon selama sesi berlangsung agar acara dapat berjalan dengan kondusif. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk link presensi akan kami bagikan setelah materi selesai, dan data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Setelah acara webinar selesai nanti akan ada sesi foto bersama, jadi kami harap untuk tetap bertahan hingga akhir acara ya Bapak Ibu. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus materi dari Pak Hubi. Kepada Bapak Hubi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual di forum webinar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar yang berjudul Menghadapi Isu Lonjakan Harga BBM dengan Solusi Irigasi Energi Terbarukan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hubi Ali, selaku marketing dari PT Surya Aqua Teknologi Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, dalam beberapa waktu terakhir ini, kita menyaksikan bagaimana kondisi global turut mempengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk di sektor energi. Nah, salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah ketegangan dan konflik di kawasan Timur Tengah, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi dan distribusi minyak dunia. Ketika terjadi konflik di kawasan tersebut, rantai pasok energi global dapat terganggu. Dampaknya adalah kenaikan harga minyak dunia yang kemudian berimbas pada harga BBM di berbagai negara.
termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kondisi ini membuat harga energi menjadi semakin tidak stabil dan sulit diprediksi. Bagi sektor pertanian, dampak ini terasa secara langsung. Banyak kegiatan pertanian, terutama dalam hal irigasi, masih sangat bergantung pada BBM. Pompa air berbahan bakar solar menjadi salah satu alat utama dalam mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian. Jadi ketika harga BBM naik, maka biaya operasional pertanian akan ikut naik juga. Dalam kondisi seperti ini, petani seringkali menghadapi dilema. Di satu sisi, air tetap harus tersedia agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Namun di sisi lain, biaya untuk mendapatkan air menjadi semakin tinggi. Jika penggunaan air dikurangi, maka risiko terhadap hasil panen akan meningkat. Hal ini tentu dapat berdampak pada produktivitas dan berkelanjutan usaha tani. Selain itu, ketergantungan terhadap energi fosil juga membuat sistem irigasi menjadi rentan terhadap faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti kondisi geopolitik dan fluktuasi pasar global. Di sisi lain, kita sebenarnya memiliki potensi besar yang dapat menjadi solusi jangka panjang, yaitu energi terbarukan, khususnya energi matahari. Indonesia sebagai negara tropis memiliki ketersediaan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Pemanfaatan energi surya dalam sistem irigasi, misalnya melalui penggunaan pompa air tenaga surya, mulai dilirik sebagai solusi yang lebih efisien dan lebih stabil. Dengan memanfaatkan energi yang tersedia secara alami, sistem ini tidak bergantung pada BBM, sehingga dapat membantu menekan biaya operasional serta mengurangi risiko akibat fluktuasi harga energi. Melalui webinar ini, kita ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat bahwa di tengah tantangan global seperti konflik energi ini dan kenaikan harga BBM, selalu ada peluang untuk beradaptasi melalui inovasi. Irigasi berbasis energi terbarukan menjadi salah satu pendekatan yang dapat membantu menciptakan sistem pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapan kami, webinar ini dapat menjadi ruang diskusi dan pembelajaran bersama, serta membuka wawasan baru dalam menghadapi tantangan energi di sektor pertanian. Akhir kata, selamat mengikuti webinar ini. Semoga mendapatkan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Surya Kuat terlebih dahulu. PT Surya Kuat Teknologi Indonesia merupakan sole agent Lawrence Solar Pump di Indonesia yang menghadirkan solusi pompa air tenaga surya untuk aplikasi air bersih, irigasi pertanian, dan wilayah tanpa BBM dan listrik PLN. Kemudian kenapa Surya Kuat? Surya Kuat sendiri membawa teknologi Lawrence yang berasal dari Jerman dan sudah berdiri sejak tahun 1993 dan menjadi pelopor pompa air tenaga surya di dunia. Kemudian produk Lawrence sudah digunakan di lebih dari 130 negara. Kemudian hadir di Indonesia sejak tahun 2007 dan sampai saat ini sudah lebih dari 10.000 unit terpasang di lebih dari 30 provinsi. Karena kami di Indonesia merupakan prinsipal, jadi kami tidak melakukan penjualan secara langsung, akan tetapi lebih ke arah mengatur regulasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan after sales. Sedangkan untuk penjualan dilakukan oleh partner distributor kami. Next. Kalau kita lihat kondisi saat ini, sebenarnya kita sedang menghadapi situasi yang cukup serius di level global. Salah satu penyebab utamanya adalah konflik geopolitik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.
Nah, kenapa ini penting? Karena wilayah tersebut merupakan jalur distribusi minyak dunia, khususnya Selat Hormuz yang menyuplai sekitar 20% kebutuhan minyak global. Jadi ketika ada gangguan di sana, dampaknya langsung terasa di seluruh dunia. Kemudian akibatnya adalah harga minyak dunia jadi naik. Tapi yang lebih berbahaya adalah sifatnya yang tidak stabil. Artinya, kita tidak bisa lagi memprediksi biaya energi dengan pasti. Dan ini bukan hanya berdampak ke sektor industri besar, tapi langsung terasa sampai ke sektor paling dasar, yaitu pertanian. Selain itu, risiko krisis energi global juga semakin meningkat. Jadi, ini bukan hanya soal harganya yang naik, tapi juga soal ketahanan energi ke depan. Kalau tadi kita sudah bahas salah satu penyebab utama dari sisi konfliknya, sebenarnya krisis energi ini tidak berdiri dari satu faktor saja, tapi ini adalah kombinasi dari beberapa hal yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama yakni karena konflik geopolitik global, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga ketegangan di berbagai wilayah lain yang mempengaruhi stabilitas energi dunia. Kemudian yang kedua adalah faktor kebijakan produksi minyak, terutama dari negara-negara OPEC. Ketika produksi ditahan atau dikurangi, otomatis suplai berkurang dan harga akan naik. Yang ketiga adalah pemulihan ekonomi global. Setelah pandemi, banyak negara mulai bangkit, industri berjalan lagi, kebutuhan energi meningkat secara drastis. Tapi sayangnya, suplai tidak selalu bisa mengikuti. Dan yang terakhir, kita masih sangat bergantung pada energi fosil. Artinya, selama kita belum beralih ke energi alternatif, kita akan terus terkena dampak dari fluktuasi energi ini. Jadi, kalau kita simpulkan, energi saat ini menjadi tidak pasti dan cenderung semakin mahal. Dan ini akan berdampak langsung ke sektor yang sangat bergantung pada energi, termasuk pertanian. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, sebenarnya kita juga sangat berdampak dari kondisi global tadi. Nah, kenapa? Karena Indonesia sampai hari ini masih bergantung pada impor minyak. Artinya, ketika harga minyak dunia naik, kita tidak bisa menghindar, pasti akan terdampak. Selain itu, harga BBM di dalam negeri juga mengikuti harga global. Memang ada subsidi, tapi sifatnya terbatas dan tidak bisa menahan kenaikan secara terus-menerus. Makanya, kita sering lihat ada penyesuaian harga BBM secara berkala. Nah, realita di lapangan yang pertama adalah BBM semakin mahal, dan yang kedua, subsidi semakin terbatas. Artinya, beban biaya operasional termasuk di sektor pertanian akan semakin berat. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Ketika biaya energi naik, maka biaya produksi pertanian akan naik juga. Kalau kita lihat lebih spesifik ke sektor pertanian, ini adalah salah satu sektor yang paling terdampak. Karena sistem irigasi sangat bergantung pada energi. Tanpa energi, air tidak bisa dipompa, dan tanpa air, tanaman tidak bisa tumbuh secara optimal. Nah, di lapangan, kondisi yang umum terjadi adalah banyak petani masih menggunakan pompa diesel atau genset. Artinya, kebutuhan air mereka sangat bergantung pada BBM. Dan ketika harga BBM naik, otomatis biaya operasional juga ikut naik. Nah, dampaknya langsung terasa. Biaya produksi meningkat mulai dari irigasi sampai proses budidaya. Sementara di sisi lain, harga jual hasil panen belum tentu ikut naik. Akibatnya,
margin keuntungan petani semakin menurun. Bahkan di beberapa kasus bisa sampai tidak untung atau bahkan rugi. Jadi bisa kita lihat masalah energi ini bukan hanya soal teknis, tapi sudah berdampak langsung ke ekonomi pertanian. Kalau kita ringkas dari semua yang kita bahas tadi, sebenarnya inti masalahnya ada di satu hal, yaitu ketergantungan kita terhadap energi fosil. Next. Nah, kenapa hal ini menjadi masalah? Karena energi fosil sifatnya tidak stabil. Harganya bisa naik turun tergantung dengan kondisi global, seperti konflik atau kebijakan produksi. Selain itu juga mahal, dan yang paling penting tidak berkelanjutan. Artinya, kita tidak bisa terus bergantung pada sumber energi seperti ini dalam jangka yang panjang. Nah, dari sini kita mulai melihat bahwa hal ini bukan hanya masalah teknis, tapi sudah menjadi masalah eh, sistemnya. Dan artinya, solusi yang kita butuhkan juga harus bersifat jangka panjang. Disinilah pentingnya mulai beralih dari yang sebelumnya bergantung pada BBM menuju energi terbarukan. Dan cara berpikirnya juga perlu diubah dari yang fokus pada biaya operasional harian menjadi investasi jangka panjang yang lebih stabil dan efisien. Next. Pompa air tenaga surya sebagai solusi yang ramah lingkungan karena kita memanfaatkan energi matahari yang sifatnya gratis dan tidak terbatas. Selama ada matahari, sistem ini bekerja untuk memompa air. Dan yang paling penting, ini sangat cocok untuk daerah yang tidak memiliki akses listrik. Selain itu, sistem ini juga nol emisi, artinya tidak ada pembakaran bahan bakar sama sekali. Jadi selain membantu petani dari sisi biaya, pompa air tenaga surya juga lebih ramah terhadap lingkungan, terutama untuk area pertanian dan perikanan. Kemudian dari sisi teknologi juga, sistem ini juga cukup sederhana, mudah dioperasikan, tidak terlalu rumit dalam perawatannya juga, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mulai dari skala terkecil untuk kebutuhan rumah tangga, sampai skala yang besar untuk irigasi pertanian. Jadi bisa kita lihat, solusi ini bukan hanya alternatif, tapi bisa menjadi solusi jangka panjang yang lebih stabil dan efisien. Nah, berikut merupakan gambaran umum dari pompa air tenaga surya. Ada tiga komponen utama yang biasa digunakan dalam sistem pompa air tenaga surya ini. Yang pertama adalah pompa air itu sendiri. Ini ada dua tipe, ada pompa submersible untuk sumur dalam dan pompa service untuk sumur dangkal. Pemilihan pompa juga bergantung dengan kondisi dan kebutuhan. Kemudian komponen yang kedua adalah solar generator. Solar generator ini digunakan untuk mensuplai daya kontroler dan juga pompa air. Jadi solar generator merupakan gabungan dari beberapa panel surya yang sudah dirangkai baik secara seri maupun paralel yang digunakan untuk suplai daya tadi yang menggantikan BBM atau listrik PLN. Kemudian ada komponen ketiga yakni controller, di mana controller merupakan otak dari sistem pompa air tenaga surya. Dia fungsinya adalah mengatur daya yang keluar dari panel surya untuk didistribusikan ke pompa air. Kemudian controller ini juga bisa digunakan untuk menghubungkan data yang diperoleh dari controller ke handphone menggunakan komunikasi Bluetooth atau bisa juga dikontrol dan dimonitoring melalui jarak jauh.
menggunakan komponen tambahan, yakni PS Commander. Kemudian ada dua komponen tambahan, yakni water storage digunakan untuk menyimpan air. Jadi sistem kami tidak menggunakan baterai, akan tetapi kami alihkan ke water storage atau tangki air. Kemudian ada water distribution digunakan untuk eh, mengalirkan air dari water storage ke pengguna atau kebutuhan. Nah, sekarang kita coba bahas secara sederhana bagaimana cara kerja pompa air tenaga surya. Prinsipnya sebenarnya cukup mudah, di mana ketika siang hari, saat matahari tersedia, panel surya akan menghasilkan listrik. Listrik ini langsung digunakan untuk menjalankan pompa air. Nah, air yang dipompa tidak langsung digunakan semua, tapi disimpan terlebih dahulu di dalam tangki. Jadi kita punya cadangan air. Nah, kelebihannya adalah air tersebut bisa digunakan kapan saja, tidak tergantung matahari. Mau pagi, sore, bahkan malam, air akan tetap tersedia. Jadi konsep utamanya adalah kita tidak menyimpan energi dalam bentuk listrik, tapi kita menyimpannya dalam bentuk air. Makanya slogannya adalah store water, not energy. Lebih sederhana juga, lebih efisien, dan tidak perlu baterai. Kalau kita bandingkan langsung dengan sistem desa, keunggulan pompa air tenaga surya cukup jelas. Yang pertama, tidak perlu BBM, artinya kita tidak lagi bergantung pada harga dan ketersediaan bahan bakar. Yang kedua, biaya operasional hampir nol, karena sumber energinya dari matahari yang gratis. Yang ketiga, perawatannya sangat minim. Tidak ada mesin pembakaran, tidak perlu ganti oli, jadi lebih simpel. Dan yang terakhir, sistemnya otomatis. Selama ada matahari, sistem akan bekerja secara otomatis tanpa perlu banyak intervensi. Kalau kita bicara efisiensi dalam sistem pompa air tenaga surya, sebenarnya sebenarnya intinya sederhana. Efisiensi itu berarti kita bisa menghasilkan lebih banyak air. Kenapa bisa lebih efisien? Karena sistem ini menggunakan motor DC brushless. Motor jenis ini biasa digunakan pada kendaraan listrik. Jadi cukup efisien. Kemudian selain itu, sistem ini juga bisa mulai bekerja lebih cepat selama ketika ada matahari. Walaupun tidak maksimal, pompa sudah bisa mulai jalan. Dan durasi operasinya juga lebih panjang. Selama ada cahaya matahari, sistemnya akan bisa bekerja. Jadi waktu pompanya akan lebih optimal. Nah, hasilnya jumlah air yang dihasilkan per hari jadi lebih banyak dan ini yang paling penting untuk kebutuhan irigasi. Jadi bukan hanya tentang hemat energi, tapi outputnya juga lebih maksimal. Nah, kemudian kalau kita bicara soal biaya, biasanya yang langsung terpikir adalah investasi awal. Dan memang banyak yang menganggap sistem tenaga surya itu mahal di awal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, justru efisiensi sistem ini membuat total efisiensi jadi lebih hemat, investasi lebih hemat. Nah, hal ini karena dengan sistem yang efisien, kebutuhan panel jadi lebih sedikit, artinya tidak perlu pasang terlalu banyak modul untuk mencapai kebutuhan air yang sama. Selain itu, struktur penyangga juga bisa lebih kecil karena jumlah panel lebih sedikit, otomatis biaya material dan konstruksi juga ikut turun.
Dan dari sisi instalasi juga lebih sederhana, waktu pemasangan lebih cepat, tenaga kerja lebih sedikit, dan jadi biaya instalasi juga lebih murah. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, bukan hanya dari harga awal per komponen, tapi total sistemnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap sepele oleh orang-orang, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu penyimpanan airnya. Dalam sistem pompa air tenaga surya, konsepnya sedikit berbeda dengan sistem konvensional. Kalau biasanya kita menyimpan energi pakai baterai, di sini kita justru menyimpan air. Kenapa menggunakan tangki? Yang pertama, supaya air tetap tersedia selama 24 jam. Jadi walaupun matahari tidak ada atau ketika malam hari, kebutuhan air tetap bisa terpenuhi dari air yang sudah ditampung sebelumnya. Yang kedua, kita tidak perlu baterai. Karena baterai itu harganya mahal, perawatannya juga cukup rumit, dan umur pakainya terbatas. Dengan pakai tangki, sistem jadi lebih sederhana dan jadi lebih tahan lama. Yang ketiga, sistemnya jadi lebih simpel secara keseluruhan. Lebih mudah dipasang, lebih mudah dirawat, dan lebih minim risiko gangguan. Jadi konsep utamanya adalah kita tidak menyimpan listrik, tapi kita menyimpan air. Setiap sistem memiliki tantangan, termasuk pompa air tenaga surya ini. Yang pertama, tantangan di instalasi awal. Di awal memang butuh investasi, jadi sering jadi pertimbangan utama bagi petani atau pengguna. Yang kedua, desain sistem. Kalau desainnya tidak tepat, misalnya salah hitung kebutuhan air atau TDH atau total head, hasilnya bisa tidak optimal, air kurang atau sistem jadi tidak efisien. Kemudian yang ketiga, kondisi air di lapangan. Misalnya sumber airnya berubah-ubah, kedalaman sumur atau kualitas air. Hal ini juga berpengaruh ke performa sistem ke depannya. Ya, tapi yang paling penting, semua tantangan ini bisa diatasi. Solusinya adalah yang pertama, perencanaan yang tepat. Mulai dari survei lokasi, hitung kebutuhan air, sampai menentukan spesifikasi pompa dan panelnya. Yang kedua, instalasi harus sesuai standar, baik dari sisi mekanikal, elektrikal, maupun proteksi, supaya sistem pompa air tenaga surya tetap aman dan tahan lama. Dan yang ketiga, monitoring sistem. Dengan monitoring, kita bisa tahu performa sistem secara real time dan cepat mendeteksi kalau ada masalah. Sekarang mungkin sudah mulai muncul pertanyaan dari banyak pilihan di pasaran, kenapa harus Lawrence? Yang pertama, memiliki efisiensi tinggi jika dibandingkan dengan pompa merek lain. Dapat dipastikan pompa tenaga surya Lawrence ini bisa menghasilkan 30% sampai 100% lebih banyak air dibandingkan merek lain dengan daya yang sama. Yang kedua, sistem sudah terhubung atau connected system. Jadi kita bisa memantau atau monitoring dan juga controlling melalui jarak jauh, dan untuk jarak dekat pun bisa menggunakan komunikasi Bluetooth. Untuk yang jarak jauh menggunakan komponen tambahan, yakni voice commander. Kemudian desainnya off-grid, yang dimana sudah desain tahan lama dan andal untuk daerah-daerah terpencil dan kondisi yang ekstrim. Dan yang keempat, eh, Lawrence ini sudah menyediakan software Kompas, yang mana terus software Kompas ini digunakan untuk perencanaan sistem.
Dengan software Kompas, kita bisa menentukan konfigurasi yang paling tepat, mulai dari pemilihan pompa, jumlah panel, sampai estimasi performa. Jadi desainnya bukan berdasarkan kira-kira, tapi berbasis perhitungan yang akurat dari Lorentz. Mungkin sebagai tambahan informasi juga bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa khawatir karena belum memiliki latar belakang listrikan, pompa, atau mekanikal, tapi ingin mulai belajar dan memahami pompa tenaga surya. Tidak perlu khawatir karena kami menyediakan aplikasi Kompas dan kami berikan secara gratis, bahkan untuk umum sekalipun, dan mudah digunakan bahkan oleh orang awam sekalipun. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan menghubungi saya melalui WhatsApp untuk mengirimkan nomor telepon, nomor WA, dan email yang perlu didaftarkan untuk lisensinya. Nah, untuk berikut merupakan gambaran dari perangkat lunak Kompas, yang mana Bapak dan Ibu perlu memasukkan tiga parameter utama. Yang pertama adalah lokasinya, kemudian total dynamic head-nya, dan yang ketiga kebutuhan air hariannya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memasukkan tiga parameter tersebut, maka bisa diklik calculate, maka akan muncul rekomendasi pompa yang bisa digunakan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dapatkan report seperti ini, dan bisa dilihat pada laporan ini, Bapak Ibu bisa melihat lokasinya di mana, kemudian kebutuhan air hariannya berapa, TDH-nya berapa, kemudian akan muncul produk rekomendasi atau pompa yang dapat direkomendasikan untuk kebutuhan tersebut. Seperti contohnya pada laporan ini, yang di Palembang dengan kebutuhan air hariannya 300 meter kubik dengan TDH 65 meter. Maka rekomendasinya adalah menggunakan PSK 21 CSC 4210 dengan panel Jembo 450 watt peak, dan di situ bisa dilihat juga berapa panel yang dibutuhkan. Di sini terdapat 68 piece dan sebesar 30.600 watt peak, dan juga ada aksesoris yang digunakan untuk sistem pompa air tenaga surya tersebut. Nah, di bawah laporan tersebut ada grafik performa harian dan juga tahunan, bulanan. Next. Nah, di grafik di bawah merupakan grafik harian yang mana Bapak Ibu bisa lihat ketika jam 8, pompa akan bekerja atau mengeluarkan air sebesar 24 meter kubik, dan pompa akan terakhir mengeluarkan air itu di jam 4 sebesar 22 meter kubik. Dan di atas grafik harian ada grafik bulanan. Jadi bisa dilihat juga di bulan apa pompa mengeluarkan air terkecil, dan di bulan apa pompa mengeluarkan air paling besar. Berikut kami tampilkan beberapa pemasangan pompa air tenaga surya kami.
Ini yang ada di Desa Adiraja, Cilacap, Jawa Tengah, menggunakan pompa Lorentz PSK 2 CSG 951 dengan kapasitas panel sebesar 12.300 watt peak dan output hariannya sebesar 900 meter kubik. Nah, ini yang ada di Desa Kerandegan, Purworejo, Jawa Tengah, menggunakan Lawrence PSK 15 CSG 150 12. Kapasitas panelnya sebesar 18.000 watt peak dan output hariannya sebesar 1.500 meter kubik. Sirdo, haroro aku samo sirdo, iro asalhu saitongi ngotoku, saleleng ngoluku, bubujiho. Iro asalhu saitongi ngotoku, saleleng ngoluku, bubujiho. Ini pompa air tenaga surya yang paling besar yang pernah kita pasang di Samosir, Sumatera Utara, dengan pompa Lawrence PSK 240 CSG 123 dengan kapasitas panel sebesar 66.000 watt peak dan output perharinya sebesar 1.300 meter kubik. Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I mendapatkan alokasi dana Impres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera I mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari sangat efisien. Setelah sistem selesai dipasang, pompa air baku mulai beroperasi menggunakan energi surya. Hasilnya sangat luar biasa. Mantap. Desa Ulengeu, lokasi 2, air sudah keluar. Gimana Pak? Kencang, Bersih Pak? iya, 33 Bersih, ribu. aman ya? Keuntungan dari model ini sangat dirasakan oleh para petani karena bisa memotong biaya operasional pompa. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat memantau kinerja sistem secara real time, sehingga memudahkan perawatan dan pemeliharaan. Untuk debit dan segala macam nanti ada di sini aplikasinya. Para masyarakat dan petani cukup hanya memelihara bangunan dan jaringan irigasinya saja tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak atau membayar rekening listrik. Kita harapkan hal ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan potensi energi surya sehingga outcome-nya dapat menambah hasil pertanian dengan meningkatkan periode tanam.
Ini yang di tahun kemarin cukup baru juga di Balai Wilayah Sungai Sumatera Satu, Aceh. Kakao adalah emas hijau kita. Tapi, bagaimana jika hasil panen terancam karena krisis air? Saatnya berubah untuk bertani lebih cerdas. Di Desa Pemburia, Kelaka Timur, kami menemukan bahwa para petani kakao masih bergantung pada air hujan. Untuk itu, sebagai langkah awal mengatasi tantangan ini, kami memulai kegiatan survei, investigasi, dan desain. Di sini kami menganalisis sumber air hingga topografi lahan untuk merancang sistem yang lebih efisien. Kami menemukan solusi dengan pemasangan pipa utama dan dripper dalam pembuatan irigasi pintar dapat menyalurkan air langsung ke zona akar tanaman kakao. Dengan sistem otomatis, penyiraman kini dapat diatur sesuai jadwal tanpa perlu adanya tenaga manual. Teknologi ini bukan hanya milik Denplot, tetapi kami juga mengajak para petani desa Pemburia untuk mengoperasikan secara langsung. Kini mereka dapat melihat masa depan kakao yang lebih tangguh dan modern, yang bebas dari rasa cemas musim kemarau. Mari dukung terus transformasi pertanian presisi di Sulawesi Tenggara. Pertanian itu keren, pertanian itu masa depan. Ini yang skala terkecil menggunakan Lawrence S1700 untuk aplikasi irigasi tetes. Untuk pengaplikasinya ada di Kebun Kakao, Desa Purwakelaka Timur, Sulawesi Tenggara. Ini yang produk kami, pemasangan yang terbaru juga di akhir tahun kemarin di Desa Kelibungtu, Brebes, Jawa Tengah, menggunakan pompa Lawrence PSK 315 CSC 151 dengan kapasitas panen sebesar 20.000 watt peak dan output perharinya 1.400 meter kubik. Kalau kita tarik semua pembahasan tadi, sebenarnya manfaatnya ke petani itu sangat terasa secara langsung. Yang pertama tentu saja hemat biaya. Karena tidak lagi bergantung pada BBM, biaya operasional yang biasanya keluar setiap hari bisa ditekan cukup signifikan. Kemudian yang kedua, tidak bergantung dengan BBM. Hal ini penting apalagi di daerah yang akses BBM-nya sulit atau harganya tidak stabil. Dengan adanya pompa air dan gas surya, sumber energinya tersedia setiap hari, gratis dan tidak terbatas. Yang ketiga, air jadi lebih stabil karena sistem bisa bekerja setiap hari. Selama ada matahari, distribusi air ke lahan jadi lebih teratur. Dan yang terakhir, produksi meningkat. Dengan ketersediaan air yang lebih stabil, tanaman bisa tumbuh lebih optimal. Ujung-ujungnya, hasil panen bisa lebih baik dan lebih konsisten. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu perencanaan sistem. Karena sebagus apapun teknologinya, kalau perencanaannya kurang tepat, hasilnya tidak akan optimal. Kunci utama implementasi adalah harus dilakukan dengan benar. Yang pertama, tentukan kebutuhan air hariannya.
kita harus tahu berapa banyak air yang dibutuhkan per hari dan aplikasi apa, apakah untuk irigasi sawah, perkebunan, atau kebutuhan lainnya. Karena di sistem pompa air tenaga surya, yang kita kejar adalah volume air per hari, bukan sekedar daya listrik. Yang kedua, hitung head dan jarak. Head ini mencakup jarak dari titik terendah sumber air ke titik tertinggi distribusi air atau tangkinya lah. Kemudian yang ketiga, pilih pompa yang sesuai. Setelah kita tahu kebutuhan air dan kondisi lapangannya, baru kita bisa memilih tipe pompa yang tepat. Apakah cocok pakai helical rotor atau sentrifugal? Kalau salah pilih, bisa jadi airnya tidak sampai atau sistem tidak jadi efisien. Sekarang kita lihat, sebenarnya sistem pompa air tenaga surya bisa dipakai di mana saja. Karena seringkali orang mengira penggunaannya terbatas. Padahal aplikasinya cukup luas. Yang pertama tentu saja untuk irigasi pertanian. Ini adalah penggunaan utama baik untuk sawah, kebun, maupun hortikultura. Dengan suplai air yang stabil, proses irigasi jadi lebih teratur dan efisien. Yang kedua adalah drip irrigation atau irigasi tetes. Sistem ini cocok untuk tanaman yang butuh distribusi air yang lebih presisi. Dengan kombinasi pompa air tenaga surya dan drip system, penggunaan air bisa lebih hemat dan tepat sasaran. Yang ketiga, untuk penyediaan air bersih di desa. Tidak hanya untuk pertanian, tapi bisa digunakan untuk kebutuhan domestik seperti air minum, mandi, atau kebutuhan sehari-hari. Dan yang keempat, untuk pengelolaan banjir. Yes, misalnya untuk mengalirkan atau memindahkan air dari satu area ke area lain. Seperti pompa kita yang ada di Sayong itu menggunakan pompa Torrens yang tahun kemarin baru diresmikan untuk flood management system. Sebagai penutup, kita coba rangkum kenapa sebenarnya kita perlu mulai beralih ke solusi pompa air tenaga surya. Yang pertama, kondisi BBM saat ini tidak stabil, harga bisa naik sewaktu-waktu, distribusi juga tidak selalu lancar, terutama di daerah pertanian. Yang kedua, biaya terus naik, baik itu biaya operasional, logistik, maupun ketergantungan pada energi konvensional yang semakin mahal. Dan disinilah energi surya menjadi solusi. Bukan hanya solusi sementara, tapi solusi jangka panjang. Karena sumber energinya gratis, tersedia setiap hari dan lebih berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat ke depannya, peralihan ini bukan lagi pilihan tambahan, tapi sudah menjadi kebutuhan. Harapannya dengan solusi ini, kita bisa menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, mandiri, dan berkelanjutan. Sudah puas siap menjadi mitra strategis? Siap dalam mendukung pertanian dan pengelolaan air yang mandiri, efisien, serta berkelanjutan. Siap. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mbak Bila selaku pembawa acara hari ini. Baik, terima kasih atas materinya dari Bapak Ubi. Dan kepada Bapak Ibu peserta, sebelum memasuki ke sesi tanya jawab, kami menginformasikan bahwasanya link presensi telah dibagikan di kolom. Mohon untuk segera mengisi sebagai tanda kehadiran dan kami ingatkan kembali bahwasanya data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, bahwasanya untuk nomor telepon mohon diisi dengan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu, karena nanti pembagian link sertifikat ini akan kami bagikan melalui pesan WhatsApp. Dan untuk pembagian sertifikat sendiri, biasanya kami bagikan maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan webinar. Jadi mohon ditunggu terlebih dahulu.
Mohon bersabar untuk menunggu sertifikatnya. Dan sekarang saya beri waktu untuk mengisi link presensi sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan langsung dibacakan oleh Bapak Ubi. Monggo Bapak Ibu, barangkali masih ada hal-hal yang belum diketahui atau belum terlalu dipahami, monggo bisa ditanyakan langsung. Dan untuk pertanyaannya dituliskan di kolom chat ya. Oke, pertanyaan dari Ibu Kak Putri Carolina. Untuk soalnya, berapa kW yang dihasilkan solar generator tersebut untuk bisa menghasilkan air sehingga bisa tersedia 24 jam? Apakah pompa yang digunakan secara vertikal saja kah? Kemudian jarak antara solar cell dengan generator dan pompa, apakah ada aturan tertentu? Kemudian solar generator tersebut diletakkan di dalam ruangan atau bagaimana? Untuk bisa terhubung dengan Bluetooth berapa jarak dan dengan penambahan alat berapa jarak yang bisa terhubung dan nama alat tersebut? Jika di dalam musim hujan, apakah pompa tersebut masih berfungsi dan menyediakan air? Mungkin saya jawab satu-satu dulu, Ibu. Ya, karena saya kira cukup banyak juga. Yang pertama, berapa kW solar generator agar air tersedia 24 jam? Sebenarnya tidak ada angka KW yang pasti.
Karena pompa air tenaga surya ini bergantung dengan kebutuhan air hariannya, kemudian kedalaman sumurnya, dan jarak distribusi dan tekanan. Nah, untuk KW-nya ini menyesuaikan dengan tipe pompa apa yang digunakan. Jadi semakin besar tipe pompa, maka KW-nya akan semakin besar juga. Semisal pompa tersebut seperti tadi, yang paling besar adalah pompa tipe 40 kW. Nah, suplai dayanya adalah 66 kW. Karena apa? Karena ya biar pompanya itu ketika ada penurunan dari panel surya, itu tidak langsung em, mengurangi output air hariannya. Jadi istilahnya kita beri spare lah atau beri cadangan untuk panel suryanya. Dan untuk tersedia air secara 24 jam itu kita menggunakan tangki air. Jadi kebutuhan air hariannya dihitung berapa dulu. Maka kita akan mendesain pompa apa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi tidak untuk pompa air tenaga surya itu dibalik. Jadi tidak berapa kW dulu, tapi berapa kebutuhan air hariannya. Nah, yang kedua, apakah pompa yang digunakan secara vertikal saja? Jawabannya tidak, tidak selalu. Tapi sesuai dengan kondisi tersebut, kondisi lingkungannya. Untuk submersible biasanya emang vertikal, tapi bisa juga horizontal untuk kondisi-kondisi tertentu. Atau bisa juga dipasang floating pump. Jadi kita juga pernah eh, memasang pompa itu dengan floating. Jadi tidak selalu terpaku pada vertikal pompanya. Kemudian untuk jarak antara solar panel, controller, pompa itu dilihat jikalau bisa dekat itu cukup bagus. Tapi jikalau tidak bisa, itu bisa dilihat juga bisa dipertimbangkan lah karena semakin jauh maka rugi kabel akan semakin besar atau lossesnya. Nah, harus dilihat juga voltage dropnya, kemudian ukuran kabelnya, agar ketika output dari panel surya itu tidak drop ketika masuk ke kontrol dan pompa airnya. Kemudian untuk solar generator atau panel surya itu diletakkan di mana? Panel, namanya panel surya itu kan membutuhkan cahaya matahari. Jadi otomatis diletakkannya ada di luar ruangan, menghadap matahari dan harus tidak ada shading atau bayangan. Ketika ada shading untuk panel surya, otomatis daya yang dikeluarkan oleh panel surya itu akan menurun secara signifikan dari daya aslinya. Kemudian untuk controller itu bisa dipasang di tempat-tempat teduh dan di beberapa proyek kami controller itu bisa ditempatkan di bawah panel surya. Jadi tidak harus di ruangan, tapi kalau bisa di bawah di tempat-tempat teduh karena menghindari juga panas secara langsung dan juga cuaca hujan. Kemudian untuk jarak Bluetooth monitoring itu umumnya adalah 5 sampai 10 meter. Untuk komponennya tidak perlu komponen tambahan karena itu langsung include di controller kami. Nah, hal ini memudahkan ketika petani atau user itu pompanya ada kendala. Itu bisa langsung dicek di aplikasi namanya Lawrence Pump. Nah, di sana bisa tertera eh,
masalah apa yang terjadi saat ini pada pompa tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika tidak ada basic. Jadi bisa dilihat langsung pada aplikasi tersebut untuk bisa dilaporkan ke teknisi pemasangannya agar ketika ada masalah itu bisa bisa dibantu melalui jarak jauh atau bisa juga didatangkanlah teknisinya. Nah, karena juga hal ini juga memudahkan monitoring karena eh, di controller itu tidak ada layar, adanya adalah LED saja. Jadi itu fungsinya adalah efisiensi daya yang masuk ke controller tersebut. Jadi tidak habis di layar, tapi di, dialihfungsikan lah ke aplikasinya. Jadi begitu. Dan ketika Bapak Ibu ingin memonitoring dan controlling dari jauh menggunakan PC, itu bisa menambahkan komponen namanya PS Communicator atau PS Commander. Itu bisa dipantau melalui komputer. Bapak Ibu bisa juga melihat di webnya, namanya adalah Lawrence Global. Itu bisa digunakan secara umum. Coba aja langsung dibuka dan coba klik demo saja. Kemudian jika dalam musim hujan, apakah pompa tersebut masih berfungsi dalam menyediakan air? Yang terpenting adalah ketika hujan tersebut apakah masih menghasilkan cahaya matahari. Karena kami pernah mencoba ketika cuacanya masih mendung nih, dan hujannya rintik-rintik. Itu pompa kami masih bisa mengeluarkan. Tapi ketika memang hujannya sudah deras dan mendungnya sudah gelap sekali, tidak ada cahaya matahari, maka otomatis pompanya akan mati karena iradiasinya juga kurang juga kan gitu. Next dari Bapak Yudi Hartono. Untuk drip irrigation sebaiknya memakai pompa jenis apa? Nah, seperti yang sudah ada di video tadi, untuk drip irrigation bisa menggunakan tipe pompa S1700. Itu sudah kami aplikasikan juga dan sudah terbukti efisien. Jadi bisa dikonsultasikan dengan teknisi kami juga ketika Bapak Yudi ada kebutuhan untuk aplikasi irigasi tetes. Jadi kita bisa bantu untuk mendesainkan juga. Kemudian dari Bapak Abdul Malik, bagaimana menentukan kapasitas solar panel yang terpasang? Apakah akan lebih besar dari input daya dari spesifikasi pompa karena sistem ini tidak menggunakan baterai? Nah, untuk menentukan kapasitas solar panel yang terpasang ini bisa menggunakan aplikasi Kompas, Bapak. Eh, Bisa langsung. Jadi kita perlu memasukkan tadi tiga parameter, kebutuhan airnya, kemudian kemudian TDH atau headnya berapa, kemudian yang terakhir adalah lokasi. Yang pertama justru lokasi, kemudian TDH-nya berapa dan kebutuhan air hariannya berapa. Maka di situ akan tampil pompa yang dapat digunakan atau rekomendasi pompanya beserta kapasitas panel yang akan dipasang untuk mensuplai daya pompa tersebut. Dan umumnya eh, bisa dipaskan berdasarkan spesifikasi. Akan tetapi biasanya yang kita pasang adalah melebihi kapasit spesifikasi pompa. Semisal 1800 itu untuk panel suryanya bisa di 2000, 4000 untuk menghindari tadi ketika terjadi penurunan suplai daya dan itu sudah aman, banyak project yang kita pasang dan aman juga.
Dan betul, sistem ini tidak menggunakan baterai tadi gitu. Nah, mungkin sebagai tambahan informasi lagi ya, Bapak Ibu, mungkin yang membutuhkan aplikasi Kompas secara gratis kami berikan cuma-cuma eh, bisa menghubungi nomor yang ada di chat, menghubungi nomor saya. Bapak Ibu cukup memberikan nomor WA yang aktif dan email untuk mendaftarkan lisensi dari Kompas tersebut. Ya. Eh, Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan lagi ke Mbak Bila selaku pembawa acara hari ini. Baik, terima kasih Pak Ugi. Sebelumnya juga terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaannya dan antusiasnya. Karena keterbatasan waktu, untuk sesi tanya jawabnya kita sampai sini saja ya Bapak Ibu. Dan jangan khawatir untuk pertanyaan yang belum tersampaikan atau pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa langsung ditanyakan di kontak person yang kami bagikan di layar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor tersebut untuk mungkin nanti kepikiran nih tiba-tiba kepikiran ada pertanyaan terkait pompa tenaga surya bisa ditanyakan langsung ke nomor tersebut. Dan kami ingatkan kembali bahwasannya link presensi telah kami bagikan di kolom chat. Mohon untuk segera mengisi sebagai tanda kehadiran dan kami ingatkan kembali presensi ini akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Dan kami informasikan lagi untuk eh, pada bagian nomor telepon itu mohon diisi nomor WA yang aktif ya Bapak Ibu karena nanti eh, link sertifikat, link record webinar kita hari ini ataupun link materi akan kami bagikan melalui pesan WhatsApp. Dan biasanya pembagian itu kita lakukan maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan webinar. Jadi mohon segera mengisi dengan benar, baik itu nama ataupun nomor teleponnya. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ubi sebagai pemateri pada webinar hari ini, serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita berikan momen dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Bisa dibantu menghitung, Kakak Operator? Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, sini. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun nih untuk Bapak Ibu peserta webinar. Harga BBM naik terasa berat. Petani resah mencari jalan. Dengan irigasi energi yang tepat, harapan tumbuh, masa depan aman. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat Bapak Ibu.
Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I mendapatkan alokasi dana Impres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera I mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari sangat efisien. Setelah sistem selesai dipasang, pompa air baku mulai beroperasi menggunakan energi surya. Hasilnya sangat luar biasa. Desa Ulengeu, lokasi 2, air sudah keluar. Gimana Pak? Kencang, Bersih Pak? dia 33.000. Bersih, aman ya? Keuntungan dari model ini sangat dirasakan oleh para petani karena bisa memotong biaya operasional pompa. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat memantau kinerja sistem secara real-time, sehingga memudahkan perawatan dan pemeliharaan. Untuk debit dan segala macam nanti ada di sini aplikasinya. Para masyarakat dan petani cukup hanya memelihara bangunan dan jaringan irigasinya saja tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak atau membayar rekening listrik. Kita harapkan hal ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan potensi energi surya sehingga outcome-nya dapat menambah hasil pertanian dengan meningkatkan periode tanam. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi STMK meresmikan pompa air tenaga surya PATS di Desa Sayung Demak sebagai langkah awal mengurangi ketergantungan pompa berbahan bakar minyak dalam penanganan rob di wilayah pesisir. Pompa berbasis energi surya ini menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang mampu menekan biaya operasional dan ramah lingkungan. Ini pembangkit listrik tenaga surya pertama yang kita gunakan yaitu di wilayah Sayung. Kita juga koordinasi dengan Bupati. Nanti ada beberapa tempat lain akan kita pasangin solar panel. Satu untuk mengurangi biaya solar yang tinggi. Kemudian yang kedua, lebih murah dan efektif, perawatannya gampang. Kemudian yang ketiga, memang wilayah Sayung sini kan memang daerah cekungan, jadi memang alternatif yang paling pertama yaitu pompa. Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan pompa air tenaga surya kepada petani di Cilacap. Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, bantuan pompa air tenaga surya ini merupakan salah satu program untuk masyarakat kurang mampu dalam membantu kegiatan usahanya dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kita terhadap energi fosil. Misalkan yang selama ini petani-petani kita menggunakan pompa air dengan BBM, baik solar maupun pertalite, diganti dengan
tenaga surya atau PETS. Pengembangan PETS juga dikembangkan untuk mendukung produktivitas dan mengurangi beban petani kita terhadap energi fosil di dalam melaksanakan produksinya. Keberadaan mesin pompa air tenaga surya ini diharapkan memudahkan para petani untuk mendapatkan air dan hasil panen yang lebih maksimal. Mesin pompa air tenaga surya ini mampu mengairi lebih dari 30 hektar sawah. Ada sekitar 100 petani yang menjadi penerima manfaat langsung dari bantuan ini. Terus semenjak ada ini kita lebih gampang, lebih mudah. Intinya kita tinggal tunggu dari petugas sudah tahu lah gitu. Kita tidak perlu mesin pompa lagi, kita tinggal tunggu ini, mereka udah tahu petugasnya, kita lebih nyaman, lebih pengharapan lebih mudah intinya. Terus hasil lebih maksimal, biasanya kan 1 hektar dapat 6 ton, itu 7 sampai 8 kita dapatnya. Staf pelaksana pemerintah Desa Adiraja, Suhada, menuturkan bahwa bantuan mesin tenaga surya itu menjadi solusi konkret bagi permasalahan sulitnya air di musim kemarau. Jika sebelumnya pada musim kemarau risiko gagal panen tinggi, maka sejak adanya bantuan mesin pompa tenaga surya ini, petani mudah mendapatkan air. Di musim MT2 biasanya kita gagal panen karena keterbatasan fasilitas berupa pompa air, mesinnya yang harus banyak, masing-masing peratnya harus punya mesin sendiri, dan itu memerlukan BBM yang banyak setiap harinya. Nah, misalkan satu hari dok siangnya itu kita bisa menghabiskan 100.000 untuk satu mesin. Nah, pada satu mesin itu hanya dimiliki untuk satu orang, paling banyak untuk 1 hektar itu nggak sampai penuh dalam satu hari. Tapi melalui PATS ini itu bisa dalam satu hari bisa menjangkau 5-10 hektar tergantung situasi cuacanya atau volume kekeringannya seperti apa begitu. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah akan terus mengembangkan dan berinovasi terhadap energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom bersama Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang, resmikan PLTS pompa air irigasi di Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan. Peresmian PLTS pompa air irigasi yang berlangsung di Desa Sinaga Uruk Pandiangan ini juga dihadiri oleh Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol, Asisten 3 Arnold Sitorus, Kepala Dinas Ketapang dan Pertanian Tumiur Gultom, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Camat Nainggolan Tino Nainggolan, Kades Sinaga Uruk Pandiangan Simpson Sinaga, dan juga tokoh masyarakat Ebenezer Situmorang, Pahala Sinaga bersama masyarakat penerima manfaat, serta Kepala Desa sekecamatan Nainggolan. Dari kami Pak Pemerintah Kecamatan Nainggolan sangat bersyukur dan berterima kasih untuk program ini. Kami sangat bersyukur, inilah lahan yang sering dulu Pak kering dan juga gagal panen. Ini dari mulai atas sana sampai ke ujung tepi danau Pak. Jadi kalau hujan datang setelah ditanam, habis itu udah nggak jelas lagi. Kalau hujan datang, puji Tuhan nggak datang kekeringan seperti itu loh Pak. Tapi setelah ada ini pompa air, hampir 100% udah terbuka ini Pak. Lahan itu semua sudah ditanam sekarang. Yang sebelumnya lahan itu kalau menggunakan hujan hanya 70% yang bisa ditanam. Sekarang sudah ada air ini Pak, bisa hampir 100% sudah terbuka sekarang Pak semenjak ada air ini. Jadi ini Pak pompanya tenaga surya, sumber airnya dari danau, panjang pipanya itu kurang lebih 1,6 sampai 1,8 km. Ditanam di dalam lahan masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Sinaga Uruk Pandiangan. Gubernur, kepada Bapak Bupati Samosir yang mengawal anggaran ini bisa sampai ke desa kami Pak. Kami juga berharap berdoa kepada Bapak Bupati kami bisa melanjutkan pembangunan ke depannya Pak. Itu doa kami dari Desa Sinaga Pandiangan. Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD terpilih dari Dapil Nainggolan Palipi menyampaikan terima kasih kepada Bupati Samosir, Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Energi dan Sumber Daya Provinsi Sumatera Utara atas pembangunan PLTS pompa air irigasi di Desa Sinaga Uruk Panjangan. Karena apa? Ketika kita sulit, ya, tidak ada jalan keluar, beliau hadir. Ya, itu adalah berkat Tuhan melalui beliau. Dan kita tidak dipersulit waktu itu, tidak dipersulit. Ya, karena beliau ini sebenarnya bukan warga kita, desa kita bukan. Warga desa lain, tapi memikirkan desa kita. Ini luar biasa. Dan memang seperti inilah harusnya kita, setiap orang. Jangan hanya memikirkan diri kita. Bapak Bupati yang kami hormati dan Bapak Kepala Dinas, kami mewakili masyarakat ini Pak, mengucapkan banyak terima kasih. Kabupaten Samosir, ya, di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Pak Pandiko, ini adalah yang ketiga, ya. Ada 33 kabupaten kota, ada 25 kabupaten, ada 8 kota. Semua berebut ingin mendapat bantuan, terutama pompa irigasi tenaga surya. Karena memang rakyat Sumatera Utara ini lebih banyak mata pencariannya dari pertanian. Ya. Tentu kita mempunyai kriteria. Dari tahun 2020, 2023 kami melihat, ya, kegiatan seperti ini yang sama di 4 kecamatan di Samosir ini sampai saat ini berjalan dengan baik. Dan tentunya ini ada yang kelima. Dan kami sudah merencanakan untuk 2025 ada 2 lagi kami lokasikan di Kabupaten Samosir. Ya. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang juga menghimbau agar seluruh warga, khususnya pemanfaat PLTS pompa air irigasi